Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah, lancar rizkinya, dipermudah segala urusannya, dan selalu dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Abu Lawas bersama istri dan anak-anaknya pergi bersilaturahmi ke rumah orang tuanya dan bermalam di sana. Setelah menginap satu malam, Abu Lawas dan keluarganya lalu pamit pulang. Namun ketika sampai di rumah, mereka mendapati rumahnya seperti ada yang kurang, tidak sama seperti biasanya. Pintunya terbuka, barang-barang berharganya pun habis tak tersisa. Akhirnya mereka sadar kalau rumahnya telah kemalingan. Terang saja hal ini memicu pertengkaran antara Abu Lawas dan istrinya. Ini gara-gara kamu, Abu Lawas. Kamu selalu merasa yakin pintu rumah sudah dikunci sebelum pergi, tapi ternyata kamu lupa mengunci pintunya. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Lawas, para tetangga segera menghampirinya. Apa yang terjadi? Kenapa kalian ribut? Tanya salah satu tetangganya. Lalu istri Abu Lawas menceritakan musibah yang baru saja menimpanya. Rumah saya dibobol maling. Ini karena suami saya lupa tidak mengunci pintu rumah. Padahal saya selalu mengingatkannya sebelum berangkat bepergian. Tapi suami saya tidak pernah menghiraukannya, sungut istri Abu Lawas menjelaskan. Para tetangga pun ikut berkomentar menyalahkan Abu Lawas atas musibah pencurian yang terjadi di rumah Abu Lawas. Wahai Abu Lawas, ini memang salahmu. Kenapa kamu tidak mengunci pintu rumah sebelum bepergian? Ujar seorang tetangga. Iya betul, sudah tahu mau pergi jauh tapi teledor tidak mengunci rumah, timpal tetangga yang lain. Karena kesal semua orang menyalahkannya, Abu Lawas pun bersuara dengan nada tinggi. Kenapa kalian semua menyalahkan saya? Saya bukan satu-satunya orang yang salah dalam peristiwa ini, ujar Abu Lawas. Memang siapa lagi yang pantas disalahkan selain kamu, Abu Lawas? Teriak para tetangga kesal. Kenapa kalian tidak menyalahkan pencurinya? Dia kan yang berbuat salah karena telah mencuri. Sementara aku hanya lupa tidak mengunci pintu rumah. Saya jadi bingung, kenapa kalian hanya menyalahkan saya? Kata Abu Lawas kesal. Mendengar perkataan Abu Lawas yang masuk akal, beberapa tetangganya terdiam, tak tahu mau berkata apa. Ada juga yang berbisik membenarkan perkataan Abu Lawas. Setelah perkataan itu, para tetangga yang sedari tadi mengerumuni rumah Abu Lawas bergegas bubar dan kembali ke rumah masing-masing sambil memikirkan perkataan Abu Lawas yang belum sepenuhnya bisa dibenarkan. Di hari yang lain, Abu Lawas terlihat sedang sibuk memandikan keledainya. Meskipun keledainya sangat pemalas, tapi Abu Lawas sangat menyayanginya. Setelah selesai memandikan keledainya, ia pun berkemas, bersiap-siap untuk bepergian dengan memakai pakaian terbaiknya. Kemudian ia pergi dengan menaiki keledainya. Keledai itu berjalan sangat pelan sekali, namun hal itu sama sekali bukan masalah buat Abu Lawas. Meskipun jarak yang hanya 1 kilometer harus ditempuhnya sampai setengah hari. Di tengah perjalanan Abu Lawas bertemu dengan kawan lamanya. Hai Abu Lawas, kamu hendak kemana? Tanya kawan lamanya itu. Aku mau sholat Jumat di kampung sebelah, jawab Abu Lawas. Mendengar jawaban Abu Lawas, kawan lamanya kemudian bertanya dengan terheran-heran. Tapi ini kan masih hari Kamis, Abu Lawas. Abu Lawas menjawab kembali. Iya, aku tahu. Tapi kamu bisa lihat sendiri keledai ini sangat lamban kalau berjalan. Sehingga aku akan sangat bersyukur kalau keledai ini bisa membawaku dan tiba di masjid dengan tepat waktu. Kawannya itu hanya bisa terdiam sambil melongo mendengar jawaban Abu Lawas.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.